Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Riaskita dengan NIM 2110913220015. Yang terhormat kepada Ibu Nur Cahaya selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan secara lisan mengenai pengembangan tesis-tesis yang telah saya buat sebelumnya. Sebelum saya memasuki pembahasan mengenai tiap tesis, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai karya ilmiah yang telah saya buat, yaitu memiliki topik kesehatan, bertemakan penyakit MAH, dan berjudul Mengenal Lebih Jauh Penyakit MAH. Baik, selanjutnya saya akan memasuki mengenai pembahasan tiap tesis. MAH atau gastritis adalah gejala penyakit dengan rasa nyeri pada daerah lambung yang disebabkan oleh pembengkakan lapisan mukosa dinding lambung. Penyakit MAH merupakan salah satu penyakit yang sering dialami oleh banyak orang. Gejala-gejala yang dialami oleh para penderita MAH antara lain merasa mual, muntah-muntah, nafsu makan menurun, sering bersendawa, nyeri di bagian perut, dan kembung pada perut bagian atas. Penyakit MAH ini dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur, terlambat makan, mengonsumsi makanan atau minuman yang dapat meningkatkan asam lambung, stres, atau disebabkan infeksi lambung oleh bakteri. Secara umum, penyakit MAH terdiri atas dua jenis, yaitu MAH akut dan MAH kronis. Untuk mengetahui jenis penyakit MAH yang diderita, bisa dilakukan pengecekan secara endoskopi. Berdasarkan hasil cek laboratorium nanti, pada penderita MAH akut akan terdapat luka kecil serta kemerahan di jaringan mukosa lambungnya. Sedangkan pada penderita MAH kronis, terdapat penyusutan pada jaringan mukosa lambungnya. Pada MAH akut, gejala MAH terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung hanya sementara. Umumnya, MAH akut diderita oleh orang-orang yang memang tidak pernah memiliki riwayat penyakit MAH sebelumnya. Secara spesifik, MAH akut diderita oleh orang-orang yang memiliki asam lambung tinggi. Apabila MAH akut dibiarkan terus-menerus atau tidak ditangani secara serius, maka MAH akut ini akan dapat berubah menjadi MAH kronis. Pada MAH kronis, gejala MAH sering kambuh dan dapat bertahan hingga beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Apabila MAH kronis tidak kunjung disembuhkan, maka MAH kronis ini dapat berkembang menjadi kanker lambung. Berdasarkan penyebabnya, MAH kronis terbagi menjadi 3 tipe, yaitu MAH kronis tipe A, MAH kronis tipe B, dan MAH kronis tipe C. MAH kronis tipe A disebabkan oleh sistem imun yang menghancurkan sel-sel lambung, sehingga mengakibatkan tubuh sulit untuk menyerap vitamin dan memicu terjadinya penyakit anemia, bahkan kanker. Selanjutnya, MAH kronis tipe B. MAH kronis tipe B disebabkan oleh bakteri yang bernama Helicobacter pylori. MAH ini dapat mengakibatkan tukak lambung dan kanker lambung. Tipe MAH kronis selanjutnya yaitu MAH kronis tipe C. MAH kronis tipe C disebabkan oleh bahan-bahan kimia iritan seperti obat antiinflamasi non-steroid dan minuman beralkohol yang mengakibatkan pengikisan dinding lambung. Penyakit MAH umumnya tidak mengakibatkan masalah medis yang cukup serius, tetapi apabila MAH ini dibiarkan terus-menerus, dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang parah. Gejala-gejala nyeri yang dirasakan oleh penderita sakit MAH seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Penyakit MAH ini dapat dialami oleh siapa saja, sehingga penting sekali pertolongan pertama pada penyakit MAH diketahui oleh semua orang. Pertolongan pertama pada penyakit MAH dapat dilakukan sendiri dengan berbagai cara. Mengonsumsi obat merupakan cara yang paling efektif dan paling sering digunakan oleh banyak orang untuk mengatasi sakit MAH.
Obat-obatan yang dapat digunakan yaitu antasida, prokinetik, dan antibiotik. Selain mengonsumsi obat, meminum air hangat juga dapat membantu untuk meredakan sakit MAH, karena air hangat mampu menetralkan asam berlebih pada lambung. Lalu, melonggarkan pakaian juga dapat mengurangi rasa sakit MAH. Asam lambung akan naik apabila perut tertekan oleh pakaian yang ketat, sehingga melonggarkan pakaian juga termasuk salah satu cara untuk mengurangi rasa sakit MAH. Mengatasi sakit MAH secara mandiri dapat dilakukan apabila MAH yang diderita termasuk ringan. Jika MAH tidak kunjung sembuh dan gejala yang didapatkan semakin parah, maka penderita harus segera menemui dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jika MAH terus dibiarkan dan tidak diobati, MAH dapat berkembang menjadi penyakit yang serius, termasuk kanker lambung. Penyakit MAH sangat erat kaitannya dengan gaya hidup seseorang. Mencegah MAH dapat dilakukan dengan menciptakan gaya hidup sehat. Menjaga pola makan yang baik termasuk salah satu cara untuk mencegah sakit MAH, yaitu menghindari porsi makan yang besar, tidak melewatkan makan, mengunyah dengan benar, dan menghindari makan larut malam. Selain pola makan, jenis makanan juga dapat memengaruhi terjadinya penyakit MAH. Mengurangi makanan yang berlemak dan pedas, minuman bersoda, dan minuman berkafein juga dapat mencegah terjadinya penyakit MAH. Sakit MAH juga dapat dicegah dengan cara mengubah postur tubuh selama makan. Postur tubuh yang baik saat makan untuk menghindari penyakit MAH yaitu duduk tegak, serta menghindari berbaring atau tidur setelah makan. Berhenti merokok dan membatasi minuman beralkohol sangat disarankan untuk mencegah penyakit MAH, karena rokok dan alkohol memicu lambung untuk memproduksi asam berlebih. Selain itu, pengelolaan stres yang baik juga dapat mendukung MAH agar tidak muncul kembali. Sangat penting bagi kita untuk menjaga pola hidup yang sehat agar MAH tidak sering kambuh. Meskipun pada umumnya MAH termasuk penyakit yang tidak mengakibatkan masalah kesehatan yang serius, kita harus tetap waspada dalam mencegahnya. Oleh karena itu, ciptakan pola hidup yang sehat agar terhindar dari penyakit MAH. Baiklah, itu tadi penyajian lisan mengenai tesis-tesis yang telah saya buat. Terima kasih, salah hilaf saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.